Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dengan NIM 33030200108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai tugas dari Islam dan budaya lokal. Di dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan tradisi Maulid Nabi yang terjadi di daerah saya. Namun sebelum menjelaskan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Maulid Nabi Muhammad SAW. Istilah Maulid bagi kalangan Muslim Indonesia tidaklah asing. Secara etimologi, istilah Maulid berasal dari bahasa Arab walada yalidu wiladan, yang berarti kelahiran. Kata ini biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah di seluruh dunia yang berpendudukan mayoritas Muslim, maka diperingatilah Maulid Nabi. Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad SAW bermakna hari, tempat atau waktu kelahiran Nabi, yakni peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Yaitu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan umat Muslim kepada Rasulullah SAW dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan, dan mengikuti perilakunya yang terpuji dari diri Rasulullah SAW, dan dengan harapan kita pas nanti mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Yang selanjutnya yaitu sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejarah ini dimaksudkan adalah sejarah awal dari adanya perayaan Maulid Nabi atau sejarah pada dulu, masa dahulu. Memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulannya adalah untuk membangkitkan semangat umat Islam, sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Kita mengenal Muslim itu sebagai Perang Salib atau The Crusades. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib berhasil merenggut Yerusalem dan menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah. Secara politis, memang umat Islam terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khilafah yang tetap satu, yaitu dari dinasti Bani Abbasiyah di kota Baghdad sana, namun hanya sebagai lambang persatuan secara spiritual. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang Eropa menyebutnya Saladin, seorang pemimpin yang pandai mengena hati rakyat jelata. Salahuddin kemudian memerintah pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi atau 570 sampai 590 Hijriah. Bani Ayyub katakanlah dia setingkat gubernur. Pusat kesultanannya berada di kota Qahiroh atau Kairo, Mesir, dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Kata Salahuddin, semangat berjuang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka, yaitu Rasulullah SAW. Salahuddin kemudian mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal kalender Hijriah yang setiap setahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, ini harus dirayakan secara massal. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad, yakni An-Nasir, ternyata khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Dzulhijjah 579 Hijriah atau 1183 Masehi,
Salahuddin sebagai penguasa Haramain, dua tanah suci Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera menyosialkan kepada masyarakat Islam di mana saja berada, bahwa mulai tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan membangkitkan semangat umat Islam. Salahuddin ditentang oleh para ulama sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak ada lagi. Pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Salahuddin kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terhalang. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi pertama kali tahun 1984 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh umat dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ternyata pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Banjari. Karyanya yang dikenal yang sangat populer hingga sekarang yaitu Kitab Al-Barjanji. Sampai sekarang sering dibaca masyarakat di kampung-kampung pada peringatan Maulid Nabi. Janji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, serta sebagai peristiwa untuk disajikan teladan umat manusia. Nama Al-Barjanji tersebut diambil dari nama pengarang naskah tersebut, yakni Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Husain bin Abdul Karim. Barjanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan, Barzins. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul Al-Jawahir, artinya kalung permata, yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu tradisi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di daerah masing-masing, terutama di daerah saya yaitu Desa Bumirjo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Bahwasannya kini peringatan Maulid Nabi sangat lekat dengan kehidupan warga di berbagai wilayah Indonesia. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Maulud sudah dihafal luar oleh anak-anak. Acara yang disuguhkan dalam memperingati hari kelahiran Nabi ini amat variatif dan kadang diselenggarakan sampai hari-hari bulan berikutnya, bulan Rabiul Syani atau dalam Jawa disebut Ba'da Maulud. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah saya yaitu 1. Pembacaan Kitab Al-Barjanji. Bahwasanya Kitab Al-Barjanji yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi karya tulis sastra Islam bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, pemuda, hingga diangkatnya menjadi Rasul, yang dikarang oleh Ja'far Al-Banjari bin Hasan bin Abdul Karim. Salah satu bacaannya yaitu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Abdatiul imla bismiddatil aliyah mustadirong faidul barokati ala ma'anna lahu awlah, yang artinya aku mulai membacakan dengan nama Zat yang Maha Tinggi dengan mohon limpahan keberkahan atas apa yang Allah berikan dan karuniakan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku memuji dengan pujian yang sumbernya selalu membuatku menikmati dengan mengendarai rasa syukur yang indah. Ya, kurang lebih seperti itu ya bacaannya, itu yang sering dibaca nanti pas perbacaan ketika Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam pembacaannya di daerah saya itu dibedakan dalam jamaah laki-laki dan jamaah perempuan.
Untuk semua jamaah laki-laki, baik yang masih anak-anak maupun dewasa, serta para sesepuh di desa saya, berjanji akan dilakukan di halaman masjid atau serambi masjid yang akan dilakukan dari 1 Rabiul Awal sampai 11 Rabiul Awal ba'da Isya, yang dipimpin oleh satu orang yang menjadikan tokoh agama di desa. Diawali dengan pembacaan tahlil terlebih dahulu dan kemudian dibacalah kitab berjanji tersebut. Kemudian yang dalam pembacaan berjanji tersebut, jamaah akan membacakan dengan berdiri dan dilakukan pada ayat tertentu dan akan diiringi oleh sholawat Nabi. Di daerah lain ada yang diiringi oleh hadroh atau rebana. Kemudian setelah pembacaan ayat tertentu tersebut selesai, maka jamaah akan duduk kembali dan melanjutkan membacanya sampai selesai. Dan kemudian yang akan ditutup oleh pembacaan doa oleh sesepuh yang berada di situ. Kemudian untuk jamaah perempuan, baik dari anak sampai yang tua, pembacaan kitab berjanji dilakukan di rumah masing-masing secara bergantian. Sama pelaksanaannya dari 1 Rabiul Awal sampai 11 Rabiul Awal. Biasanya nanti akan dituju atau sukarela sebagai tempat pembacaan berjanji tersebut. Hal ini dikarenakan untuk jamaah perempuan tersebut di bulan sebelumnya atau di hari-hari seperti biasa, pembacaan berjanji sudah berjalan seminggu sekali pada malam Senin atau Minggu malam sehabis Isya, secara bergilir di rumah-rumah, dari rumah ke rumah para jamaah tersebut. Dalam jamaah perempuan ini, pembacaan berjanji diiringi dengan bacaan dibaan. Dibaan ada tradisi membaca atau melantunkan sholawat Nabi yang dilakukan secara bersamaan. Ada yang dibaca biasa, ada yang dibaca mengandungkan lagu. Istilah dibaan ini mengacu pada kitab berisi syair pujian karya Imam Al-Jalil Al-Syayid. Dengan demikian, pembacaan berjanji ini dipadatkan selama 11 hari di Rabiul Awal dari 1 sampai 11, yang kemudian kembali normal di malam Senin habis Isya di hari sesudahnya, yaitu setelah pembacaan secara 1 sampai tanggal 11 Rabiul Awal itu. Maka hari-hari sesudahnya kita kembali, para jamaah perempuan itu kembali normal membacakan seperti biasa pada malam Senin. Di dalam maulid Nabi tersebut ada istilah pacitan dan longsoman. Di daerah saya, namanya pacitan dan longsoman itu bukan nama daerah, namun melainkan itu istilah hidangan atau makanan kecil setelah acara selesai. Misal setelah acara gereja bakti, salah satu seorang membawa hidangan berupa gorengan atau cemilan ringan dan membawa air minum. Gorengan dan air minum itulah yang kemudian di daerah kita itu disebut pacitan atau longsoman. Istilah ini sudah temurun-temurun dari dahulu. Mengapa disebut demikian? Dikarenakan hidangan tersebut merupakan bentuk sedekah dari yang memberikan. Kalau dalam tradisi maulid tersebut, pacitan dari jamaah laki-laki biasanya bergiliran yang dibawa sampai sisya atau acara perayaan maulid Nabi selesai, yang akan dibawa ketika sambil berangkat ke masjid atau setelah pembacaan doa selesai, maka orang tersebut akan pulang dan mengambil pacitan atau longsoman tersebut. Kemudian dalam tradisi maulid tersebut ada tradisi ambengan. Apa itu ambengan? Tradisi ambengan dilaksanakan oleh semua warga desa Bumirejo, dari anak kecil sampai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tradisi tersebut, interaksi antara anak-anak, remaja, dan orang tua dalam satu acara. Ambengan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumirejo yang didasari oleh bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Tradisi ini dicetuskan pertama kali berdasarkan kesepakatan ke dalam rapat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi semacam ini tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat desa Bumirejo karena sudah melekat erat dengan kebiasaan mereka. Ketika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka akan berpengaruh kepada masyarakat setempat, yaitu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, misalkan menurunnya jamaah yang hadir. Ambengan tersebut berisi makanan dengan macam-macam menu yang diletakkan di keranjang atau terbuat dari bambu atau dari wadah yang besar
yang terbuat dari plastik atau lainnya yang sekiranya itu wadah bagi para warga yang enggan membuat menggunakan bambu. Isi abengan tersebut sebagai macam diantaranya itu nasi berserta lauk pauk, sayuran, buah-buahan, berbagai macam makanan ringan dari berbagai isi abengan tersebut tidak memiliki makna khusus yang harus dicantumkan dalam abengan. Kemudian pelaksanaan tradisi abengan yaitu dilaksanakan pada malam terakhir atau 12 Rabiul Awal sehabis Isya. Panitia penyelenggara berkumpul di masjid untuk menyalakan tradisi ini. Semua panitia bersiap-siap menyiapkan bagiannya masing-masing. Tradisi ini dilaksanakan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada umumnya. Yang membedakan yaitu ukuran ambeng yang tidak ada di desa lain, yang dibagikan kepada siapapun yang hadir di acara tersebut. Acara ini dimulai seperti sebuah pengajian, yaitu adanya pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya diisi sambut-sambutan. Setelah sambutan maka akan diisi tausiah oleh Ustadz. Begitulah acara tradisi Maulid Nabi Muhammad yang terjadi di daerah saya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Bahwasanya makna yang terkandung dalam ritual tradisi Maulid tersebut salah satunya adalah rasa nilai syukur masyarakat di Desa Bungirjo. Bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta mengenai segala sesuatu hal yang telah diciptakan dan dianugerahkan kepada umat manusia. Yang selanjutnya, nilai sedekah. Bahwasanya dalam tradisi abengan juga memiliki nilai Islam lainnya, yaitu nilai sedekah. Sedekah merupakan sesuatu yang diberikan dari seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa dibatasi jumlah tersebut. Nah, dengan diadakannya abengan tersebut, maka orang-orang akan sukarela membuat abengan dan mengisinya dengan berbagai hal macam. Disinilah nilai sedekah secara makna. Yang kemudian nilai silaturahmi. Dalam tradisi abengan selain bersedekah juga dapat menjadi sarana bersilaturahmi. Silaturahmi yaitu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk selalu menjaga persaudaraan di antara anak-anak muda dan orang tua. Sebagai makhluk sosial, manusia juga berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang terkandung adalah makna ibadah. Banyak nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi abengan di Desa Bungirjo seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu juga tradisi tersebut mengandung nilai ibadah. Ibadah kepada Allah merupakan hal yang penting dan wajib bagi umat muslim karena manusia sebagai hambanya mengingat Allah yang telah memberikan segala kenikmatan yang di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan hubungan antara umat muslim tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan dilaksanakan tradisi abengan ini dapat mempererat persaudaraan antara umat muslim. Nah, berikut penjelasan dari makna-makna yang terjadi dalam perayaan Maulid Nabi serta tradisi-tradisi Maulid Nabi yang terjadi di daerah masing-masing dan sejarah singkatnya awal mula terjadinya Maulid Nabi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan harapan kalian sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.